warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Melvin Farezi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Aplikasi Absensi Karyawan Berbasis Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP, menggunakan berbahasa Python. Materi ini membahas pembuatan aplikasi absensi karyawan sederhana dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming atau disingkat OOP, menggunakan bahasa program Python. Aplikasi ini dirancang sebagai media pembelajaran sekaligus solusi sederhana dalam pencatatan kehadiran karyawan. Untuk latar belakangnya, absensi karyawan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Pencatatan absensi yang masih manual memiliki resiko kesalahan dan kurang efisien. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi absensi sederhana berbasis OOP agar data lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Namun, pencatatan absensi yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan seperti rentan terjadi kesalahan, data mudah hilang atau rusak, kurang efisien dan memakan waktu, sulit dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih besar. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi absensi karyawan berbasis OOP agar data absensi dapat dikelola secara lebih terstruktur, rapi dan mudah dikembangkan di masa depan. Untuk tujuan pembuatan program ini yaitu mencatat data karyawan secara struktur menggunakan konsep kelas dan objek, mencatat kehadiran karyawan setiap hari dengan status tertentu. Ketiga, menerapkan konsep object oriented dalam Python, melatih pemahaman tentang class, objek, encapsulation, dan relasi antar kelas. Membuat program sederhana yang mudah dipahami dan dikembangkan. Untuk konsep OOP yang digunakan dalam program ini diterapkan beberapa konsep OOP, yaitu kelas objek sebagai cetakan dan atau blueprint. Untuk objek merupakan bentuk nyata dari class. Untuk encapsulation ini untuk mengelompokkan data atribut atau fungsi metode dalam suatu class untuk membuat program lebih rapi dan terorganisir. Untuk relasi antar kelas, kelas absensi berhubungan dengan kelas karyawan. Data absensi tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan data karyawan. Untuk kelas karyawan yang digunakan untuk menyimpan data karyawan, saya memakai atribut yaitu ID karyawan untuk menyimpan data karyawan. Untuk nama untuk menyimpan nama karyawan, dan juga jabatan untuk menyimpan jabatan karyawan. Untuk metode data yang menampilkan untuk informasi karyawan ke layar. Kelas ini berfungsi sebagai dasar utama dalam aplikasi absensi. Untuk kelas absensi digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan. Untuk untuk atribut saya menggunakan data karyawan untuk menyimpan objek karyawan. Untuk status untuk menyimpan kehadiran hadir, izin atau sakit. Untuk tanggal menyimpan tanggal absensi secara otomatis. Untuk metodenya tampilkan absensi untuk menampilkan data absensi ke layar. Dan juga kelas aplikasi absensi. Kelas aplikasi absensi merupakan kelas utama yang mengelola jalannya program. Fungsinya untuk menambah data karyawan, menampilkan data karyawan, menginput absensi,
menampilkan data absensi, dan menyediakan menu interaktif. Kelas ini menjadi pusat kontrol dari seluruh aplikasinya. Untuk alur kerja program, di sini alur kerja aplikasi adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ada opsinya program dijalankan. Untuk kedua, menu utama ditampilkan. Untuk ketiga, menu user memilih menu. Keempat, program memproses input. Untuk kelima, output ditampilkan sesuai pilihan. Nanti akan ditampilkan di layarnya. Alur ini berjalan berulang sampai user memilih keluar. Untuk kesimpulan, aplikasi absensi karyawan berbasis Object Oriented Programming atau OOP menggunakan Python berhasil dibuat untuk mencatat data karyawan dan kehadiran secara terstruktur. Penerapan konsep OOP seperti class, object, encapsulation, dan relasi antar kelas membuat aplikasi ini sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Pemrograman Python berbasis OOP dan dapat dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan database, antarmuka grafis, atau fitur laporan absensi otomatis. Baiklah, kita akan mencoba demonya di Visual Studio ya. Baiklah, ini hasil codingan dari presentasi saya. Nah, yang di sini ada 5 opsi. Yang pertama untuk tambah data karyawan. Untuk menambah data karyawan. Baiklah, kita pilih satu. Untuk menambah data karyawannya, tekan enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan ID karyawannya. Misalnya 240741002. Nah, kita enter saja. Nah, di sini juga masukkan nama karyawan. Namanya nama saya aja ya. Terus ini masukkan jabatannya. Di sini kita masukin karyawan aja. Nah, di sini akan menampilkan data karyawan berhasil ditambahkan. Untuk menampilkan data karyawan, kita harus memilih opsi keduanya. Jadi kita tekan saja nomor 2. Nah, akan jadi seperti ini ya. Setelah datanya ditambahkan. Untuk opsi ketiga, kita ini untuk input absensi. Jadi kita tekan nomor 3. Kita enter. Nah, di sini sama seperti cara yang pertama. Cara menambahkan data karyawannya. Di sini kita suruh masukkan ID-nya 240741002. Kita enter. Nah, di sini status absensinya ada 3, yaitu yang pertama hadir, izin, dan sakit. Kita pilih 1 ya untuk hadir. Nah, absensi berhasil dicatat, berarti ini sudah tersimpan datanya. Untuk menampilkan data absensi, kita memilih opsi nomor 4. Kita enter aja. Nah, ini sudah keluar data absensi karyawannya. Untuk opsi nomor 5 ini untuk keluar dari menunya ya. Jadi kalau sudah semuanya terisi dengan benar, kita isi opsi nomor 5. Nah, terima kasih, program selesai. Baiklah, sekian dari demo presentasi saya. Maafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.